Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, harap dimengerti, hal ini saya ambil dari pupuh atau langgam yang sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya akan membahas tentang kisah yang berjudul Kajian Suluk Syekh Malaya, Bermacam Anugerah Tuhan. Pupuh 2, bait 6-10, Asmara Dana. Perbaikilah agamamu, agama untuk menata tata cara memuliakan Tuhan yang Maha Melihat. Perbaikilah agamamu. Kalimat ini mengandung pengertian bahwa Lokajaya sebelum bertobat sudah mengenal ilmu agama, namun dia menggunakannya secara salah atau tidak diamalkan. Bahkan dia terjebak dalam perilaku maksiat. Kemudian Sunan Bonang mendudukan pengetahuan Lokajaya ke tempat yang benar, bahwa agama adalah untuk menata perilaku atau panata krama. Perilaku utama yang harus ditata adalah perilaku dalam memuliakan Tuhan. Krama ting hiang manon. Tuhan dalam bait ini disebut dengan salah satu sifatnya, yakni hiang manon, Tuhan yang Maha Melihat. Artinya, Tuhan sebenarnya selalu melihat perilaku kita dalam memuliakannya. Kalau engkau menata syariat iman petunjuk dari Tuhan yang Maha Agung, kang besar anugerahnya. Bukan hanya melihat sungguhnya Tuhan juga memberi kita petunjuk. Petunjuk itu berupa syariat yang dibawa para nabi, iman yang ada di dada kita, dan hidayat atau pituduh yang khusus dibisikkan dalam hati kita secara personal. Itu semua adalah anugerah yang besar dari Tuhan yang Maha Besar. Itu semua harus ditata. Dalam gatra ini, Tuhan disebut dengan sifatnya yang lain, Hyang Agung. Artinya, walau anugerahnya tadi besar sekali, Tuhan jauh lebih besar. Tuhan tidak akan kekurangan anugerah dalam memberi, tidak akan pelit dalam memberi petunjuk karena Dia Maha Besar. Anugerah dari Tuhan yang Maha Besar meliputi kelebihan, kekuasaan maupun kesaktian dan keperwiraan. Anugerah dari Tuhan yang Maha Benar tidak saja berupa agama yang baik, namun juga meliputi hal-hal yang biasa kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Segala kelebihan, kekuasaan maupun kesaktian dan keperwiraan, semua itu juga anugerah. Dalam gatra ini, Tuhan disebut dengan sifatnya yang lain, Hyang Widi, Tuhan yang Maha Benar. Artinya, semua anugerah yang diberikan kepada kita adalah benar dalam pandangan Tuhan. Dia tidak salah memberi. Keempat anugerah yang disebut dalam gatra ini berkaitan dengan kemampuan dalam bidang politik, yakni untuk urusan mengatur kehidupan orang banyak. Ini pun juga merupakan anugerah dari Allah SWT. Semua yang berkaitan dengan peperangan tak lain adalah anugerah yang tinggi, utama dalam keutamaan. Segala hal yang disebut di atas yang diperlukan dalam kehidupan dan pergaulan dalam masyarakat adalah anugerah yang tinggi, yang utama dalam keutamaan. Sampai di sini kita paham bahwa urusan politik, yakni yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak, jika kita mendapat anugerah dalam mengelola itu semua adalah anugerah utama. Utamanya ini seperti bayi yang awas kepada yang menguasai kepada dirinya. Perumpamaannya seperti seorang bayi yang dikuasai ibunya. Apapun bisa dilakukan oleh seorang bayi, tapi kuasanya terbatas. Yang awas kepada apa yang menguasaimu, seperti seorang bayi kepada yang menguasainya. Pelaksanaannya ada pada dirimu, tapi tak punya kuasa. Pelaksanaan anugerah itu dalam segala yang telah disebut di atas adalah pada diri orang yang diberikan anugerah itu. Tapi ingatlah kepada yang memberi anugerah. Di sini kita mendapati istilah yang sering kita dengar, yakni purba wasesa. Purba artinya asal atau wid, yakni asal dari kuasa. Sedang wasesa adalah penggunaan kuasa itu. Maka
sering kata itu disatukan menjadi kata majemuk Purbawasesa. Artinya kuasa dan pelaksanaannya. Misalnya pada kalimat Purbawasesa wus dipasrahake marang aku, artinya kuasa atas sesuatu dan pengolahannya telah diserahkan kepadaku. Dalam kaitan dengan anugerah yang disebutkan di atas, yakni berkaitan dengan kasudibian, panguasan, kadikdayaan, dan kaprawiraan, kita manusia hanya diberi wasesa, yakni wewenang untuk menggunakannya. Adapun purba atau kuasa sepenuhnya adalah di tangan Sang Pencipta. Maka kelak kita akan ditanya tentang apa yang dikuasakan untuk kita itu. Engkau dikuasai Tuhan yang Maha Besar, yang besar segala anugerahnya. Oleh karena kita hanya pelaksana, maka yang sesungguhnya berkuasa adalah Tuhan yang Maha Agung. Disebut Maha Agung karena besar segala anugerahnya kepada manusia. Syekh Malaya berkata pelan, "Sangat berterima kasih, saya sangat hargai perkataannya. Saya meminta pada Paduka, meminta sekaligus diterangkan sejatinya sukma yang maha tinggi yang disebut iman hidayat." Syekh Malaya sangat berterima kasih atas penjelasan dari Sunan Bonang tadi. Di sini ada ungkapan patikbra kalinggo murdo. Arti secara bahasa adalah saya menempatkan nasihat itu di atas kepala. Maksudnya, nasihat tadi akan dijunjung tinggi, selalu diingat dan dilaksanakan. Syekh Malaya juga meminta diterangkan tentang rahasia dari Tuhan sebagai sukma luhur, zat yang maha tinggi yang telah menurunkan iman hidayat kepada manusia. Yang mantap dalam penerimaannya, yang bagaimana senyatanya, saya minta diterangkan seterang-terangnya. Iman hidayat yang dimaksud Syekh Malaya membuat manusia mantap dalam rasa menerima terhadap segala ketentuan, larangan dan perintah Allah. Sehingga siapa yang mencapai iman hidayat akan menjadi manusia takwa karena sudah benar-benar mengenal zat Allah dengan seterang-terangnya. Bagaimana caranya mencapai iman hidayat ini? Syekh Malaya minta diterangkan dengan seterang-terangnya. Kalau hanya sebangsa suara, saya turut gemanya. Kalau terlena seperti asap, tanpa hasil menjalani syariat. Syekh Malaya bertanya agar dapat mencapai nikmat iman hidayat, agar terang, yakin akan kekuasaan Allah SWT, sehingga dalam menjalani syariat dapat melakukan dengan sepenuh hati. Kalau tidak tanpa hasil menjalani syariat, karena hanya berupa olah tubuh semata, tanpa mendapat peningkatan keimanan, apa yang diminta oleh Syekh Malaya tidaklah mengada-ngada. Banyak orang menjalani syariat sebatas kulit luar, hanya dijalani seperti instruksi olah tubuh semata. Dalam istilah Sri Mangkunagara, hanya dijalani semata-mata sebagai sembah raga. Padahal syariat juga mengatur hati, jiwa, dan sukma manusia. Inilah yang ingin diperdalam oleh Syekh Malaya. Dan demikianlah pembahasan untuk video kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.